udah weekend magang-magang enak ya. Ya, apalagi manggangnya nggak pakai kipas, Iya. pakai ini. Hai, ini sudah malam minggu, sudah weekend. Kita manggang-manggang lagi sambil ngobrol-ngobrol santai sama anak istri. Ya, buat cari-cari kegiatan yang positif dan menikmati hidup. Nih, dagingnya daging babi. Kita panggang lagi. Yang ini udah bisa itu ya, Pak ya? Udah bisa lagi. Ambil sini. Ben. Can you do this one? Then. The plate. Yeah. Harumnya luar biasa ya. Belum itu, Ini belum ya? itu aja. Yang ini udah. Yang kecil ini? Nggak bisa. Yang ini pindah ke situ. Karena dari tadi nggak makan. Nggak, yang kecil ambil dulu. Udah weekend magang-magang enak ya. Ya, apalagi manggangnya nggak pakai kipas, Iya. pakai ini. Itu namanya alat tak terduga. Bisa buat muka, bisa buat panggang. Arangnya kenceng ya. Ini harganya bagus, bagus banget. Ada beli cuma di supermarket biasa. Kamu tahu nggak kalau di kampung? Jadi boleh dibilang kan kampung ini nggak luas-luas banget gitu kan. Tapi kalaupun nggak luas banget, itu kan bisa itu kan 2 desa. Ada namanya Persauran, ada namanya Perdamaian. Jadi kalau Persauran ini sama Perdamaian sebenarnya ya nggak kelihatan sih batasnya gitu. Cuman kalau kita maksudnya nggak penduduk itu ya nggak tahu ini desa terbagi 2 kan gitu. Nah, di setiap jarak-jarak 30, boleh dibilang pokoknya jarak-jarak dekat lagi dia kan, pasti ada lapo. Mantap. Tapi lapo bukan berarti lapo kayak jual itu ya, jual panggang bukan, warung tuang lebih tepatnya. Iya. Kayak kakeknya lah. Iya, tapi ya warung itu, warung Bataknya. Cuma yang paling lucunya itu kan kalau di sana itu kan tiap hari minum tuak orang gitu kan. Semua itu nyanyi di warung ini, nyanyi di warung ini, nyanyi di warung ini. Jadi Semuanya nyanyi. semuanya nyanyi. Kayak wah, suara 1, suara 2, suara 3, suara 3. Tapi maksudnya lagunya itu aja. Tiap hari Kayak bayangkan. lagunya kayak apa? Misalkan. Ya misalnya lagu Batak kan nanti di sini juga lagunya gitu, tapi di sana beda, maksudnya beda-beda, cuman tiap hari kan lagu itu aja kan, cuman berurusan tiap hari, jadi kita pergi ke sana kayak ada konser, ke sana kayak ada konser, bukan kayak Kemana-mana tiap lapo ada konsernya. iya, dan setiap lagu itu harus ada gitar Oh, kayak gitu. dari kedainya memang ada gitu kan. Iya, dari kedai memang disediain gitu. Tapi yang herannya itu memang benar-benar nyanyi itu hobinya kali gitu kan. Nyanyi. Semua, tapi lagunya besok itu lagi. Karena lagu kan nggak tercipta dalam hitungan detik gitu kan. Mau atau maksudnya ya itu lagi. Rata-rata kalau orang yang dari
satu lapo, biasanya dia bakal pergi ke lapo lain nggak, atau dia bisa itu aja gitu laponya, atau dia pindah-pindah, Oh, atau gimana? tergantung orangnya. Jadi ada orang yang pada umumnya dia maksudnya menetap di satu lapo gitu. Jadi dia menetap di satu lapo, jadi itu di situ aja dia minum gitu. Mungkin dia nyaman sama yang punya warung, jadi dia punya nyaman sama yang punya warung, atau biasanya udah pada ngumpul di situ. Faktor yang utama itu ini kayak tuak itu kayak berpengaruh banget gitu, kayak tuak di sana itu lebih enak gitu ya, para pengunjung tuak lah yang tahu kan. Aku juga sih kadang-kadang ya, cuman nggak gimana ya maksudnya, Bukan buat mabok-mabokan kan? iya, dan nggak aku nggak tahu ya maksudnya tuak ini harus gimana biar enak gitu. Walaupun dulu aku ya jualan tuak juga kan, meragat juga gitu. Nah, gitu. Itu yang bikin orang kadang-kadang nggak mau pindah dari satu warung gitu. Gitu. Pengaruh ya. Iya. Cuman kadang-kadang kalau udah habis di sini tuak, mereka cari lagi tuh. Masih ada tuak gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya sih mungkin lebih kayak bar hopping kayaknya. Bar hopping. Jadi kayak ada orang yang dari satu bar terus udah habis dari sini ronde kedua bar yang itu. Iya, benar. Bahkan sampai ke maksudnya ke kampung sebelahnya gitu. Jadi kadang-kadang kan udah habis tuak di sini kan. Udah habis di mana itu? Apalagi zaman sekarang handphone kan. Masih ada tuak di situ? Enggak, udah cari nanti sampai ada gitu. Apalagi kalau malam minggu. Kayak gitu lagi. Tapi cewek nggak ada lah ya yang minum tuak kayak kelapo gitu. Kalau kelapa sih ada ya, cuman nggak familiar lah ya. Kalau misalnya ibu maksudmu kan, ada aja, tapi ada aja mungkin kumpulan mereka gitu. Tapi maksudnya nggak sampai, jarang lah yang sampai kayak kelapa main gitar nyanyi gitu. Karena kurangnya dari dulu ya, kayak bapak-bapak itu kadang-kadang habis dari ladang dia mirip kayak ini, kayak orang Jepang. Jadi habis kerja minum kan, baru pulang ke rumah. Gitu juga. Kadang-kadang orang Batak itu juga, harus jatuh banget. Kadang-kadang orang Batak itu juga gitu, kayak jadi kayak habis dari ladang dia minum gitu kan. Cuman kadang-kadang kan kalau zaman sekarang kita pikirkan ya istrinya juga di rumah butuh untuk dibantu kadang-kadang, tapi enggak, di sana beda sama Obel gitu. Jadi habis dari kerjaan pada umumnya bapak-bapak pergi itu ke warung. Ya biasa ibu-ibu mah di rumah aja gitu. Iya. Itu. Tapi kalau untuk maksudnya ngerokok, ya ibu-ibu juga banyak sih yang ngerokok gitu, banyak. Gitu. Banyak juga orang yang berantem di lapo ya. Banyak. Bahkan rentak banget berantem di lapo itu. Karena ada alkohol ya gitu. Iya benar. Dan dikit-dikit memang orang berantem Bang Obel. Iya, kurangnya gitu. Jadi makanya kadang-kadang apalagi kalau udah mabuk kan, semuanya pakai jaket mobil. Semuanya hebat kan, semuanya paling jago gitu. Kesenggol dikit udah berantem gitu. Biar kau kenal aku ya, gitu. Iya pasti berantem. Tapi sebenarnya kalau masalah apa ya, masalah kuat juga ininya, mantap. itu paling powerful kan. Jadi apinya nyala terus. Kalau si asapnya
No, you kiri deh. Yang ini hal, no kiri. Obil, kalau aku sendiri dari tadi kan dari udah banyak yang kita ceritain gitu kan tentang terkadang gini loh Mak, terkadang kita jadi orang gitu, terkadang kita jadi orang itu kita itu boleh dibilang secara general ya, tapi ini menurut pendapatku kita itu adalah pelaku sekaligus kita korban gitu. Walaupun kita tahu kita adalah pelaku, tapi di satu sisi kita kayak ngomong bahwa kita adalah korban gitu. Kamu ngerti nggak maksud? Jadi maksud gini, kayak misalnya nih kayak katakanlah orang di suku kita aja deh, di orang Indonesia dulu kan. Orang Indonesia itu bukan cuma suku lain gitu. Suku kami pun orang Batak, banyak yang merasa tidak terhormat merit dengan itu dengan suku lain. Itu jujur aja gitu. Bukan cuma kalian gitu, kami pun seperti itu. Tapi satu sisi, ketika itu terjadi ke kita merasa tidak berlapan enak. Jujur nih, kita pindahlah kita melihat dunia ini gitu kan. Yang istilahnya kalaupun kayak misalnya kami ada statusnya di sana pribumi gitu kan. Giliran kita di sana tuh datang ke sini gitu. Kita nggak mungkin dong kita mengharapkan diperlakukan rasis kan gitu. Tapi ketika itu kita terjadi di kita itu merasa wajar gitu. Manusia seperti itu sama kayak orang Cina bukan Tionghoa keturunan kayak kalian ya maksudku kan. Maksudku yang aku banyak baca artikel tapi nggak tahu tak kamu baca juga. Jadi ketika di negeri ini ada survei, di negeri ini dan di negeri manapun, Cina itu salah satu orang yang banyak mengalami rasis. Bahkan akhir-akhir ini kan, gara-gara apa begini. Tapi sebaliknya, itulah kisah yang terbalik sebaliknya. Walaupun mereka udah tahu bahwa di negara manapun mereka banyak dibully, banyak dirasisi, tapi mereka sendiri juga banyak rasis. Tapi sebaliknya itu juga kita sendiri gitu, kayak kami nih, orang Indonesia. Kami juga merasa kalau udah dirasisin kan nggak enak gitu. Kalau pergi kami ke luar negeri atau bagaimana sesama suku juga. Tetapi ketika kami balik ke habitat kita itu, kita juga banyak rasisnya kok gitu. Jadi makanya bilang manusia itu super egonya itu sebenarnya sangat tinggi. Kita adalah pelaku, tetapi kita sering mengaku bahwa kita korban gitu. Padahal kita itu pelaku semuanya gitu. Kita coba nih, orang Batak juga banyak ngomong gitu. Kalau merit sama suku lain itu kurang terhormat misalnya gitu kan. Tapi satu sisi kalau orang ngomong ke dia kalau merit sama suku Batak itu tidak terhormat, terima nggak dia? Nggak bakalan gitu. Nggak bakalan terima kan? Gitu. Pelaku dan korban sama saja. Iya sama saja. Cuman gara-gara kita kadang-kadang kita jadi korban. Kadang-kadang kita jadi korban karena tempatnya doang. Makanya kita jadi korban. Ketika kita tempatnya berbeda, Ya, kita jadi pelaku. Gitu. Kadang-kadang kita seperti itu manusia gitu. Maksudku manusia banyak seperti itu. Dan mungkin tanpa kita sadari kita juga kadang-kadang gitu kan. Kita jadi pelaku gitu. Padahal di sini kita merasa kita korban. Kita kembali ke tempat yang lain, kita jadi pelaku gitu. Tapi itulah itu. Dengan enjoy makan grill babi. Iyalah. Dorin grill. Ya gimana lah. Yang penting kita menikmati. Makan dulu. Tapi ngomong-ngomong, ingat gak tahu waktu pas kita ke kampung pertama kamu babi yang gede, aku nyari di mana ini orang. Ya, aku dulu masuk lagi, di mana kau? Tahunya dia lagi motoin babi. Aku belum pernah ngelihat babi live. langsung kayak live gitu. Bener lu lihat. Terus kenapa kau di situ? Gue bilang gitu.
fotoin babi. Ngapain kau fotoin babi? Babi kok besar banget kan di keranjang babi. Iya, gitu ya. bulunya juga ternyata panjang-panjang babi itu loh. Bulunya kan kelihatan kan. Iya. Ya aku babi kok difotoin. Aku Ada empat kerangkeng. itu gede-gede. Kalinya deh, Bu. Mereka dikerangkengin biar gampang digorok gitu kan. Iya. Jangan lari. Istilahnya kan itu salah satu nyawa pesta loh makanya. Coba kalau babinya lari. Mau makan apa? Mau makan apa duduk di situ. Oh, udah pada datang masak makan apa? Ikan asin. Jauh-jauh pesta makan ikan teri. Seru sih pesta itu. Kangennya. Aja aku lagi kayak kapan lah aku bisa ngeliat mama lagi. Sama lah apalagi kita masih lockdown setahun masih setahunan. Apa yang paling menarik bagimu waktu di Jepang? Karena aku cewek, mungkin makanannya. Cewek nggak mungkin ngomong gitu ya. Iya. Bukan makanan, paling shopping. Kalau aku Iya. enggak. Aku Makanannya. memang pertama makanan, kedua shopping pastinya. Shopping. Tapi kok bisa makannya kamu? Makanannya. Tapi aku jujur luar loh, biasa. pertama aku di sana makanannya aku nggak suka, maksudku nggak semuanya gitu, nggak langsung. Ada Mungkin karena aku dari kecil makanannya udah terbiasa makanan Jepang. Oh iya, kalau aku makanannya ubi parut. Jadinya ketika pergi ke Jepang tuh kayak ini rasa aslinya ternyata seenak ini, bahkan sampai di restoran yang kecil-kecil di sebelah kereta apinya aja seenak itu gitu. Iya benar. Kayak sampai Iya. kenal sama tenco-nya gitu kan, Benar. bos store-nya gitu. Benar Dan banget. aku tinggal dulu kan di daerah Sumo. Jadi tuh daerah itu unik jadinya, nggak kayak cuman ya gunung gitu, ya kota doang. Bukannya kamu dulu di Tokyo? Aku di Tokyo, terus dulu sebelumnya di sekolahnya kan di Chiba. Di Chiba. Tapi Chiba itu kan kayak kita bilang mah inaka gitu. Iya, Walaupun kota, gitu, Iya. tapi kan Aku agak tahu. pinggir. Karena gitu. pertama aku nyampe aku di Chiba. Iya, Chiba. Itulah dia ceritanya tuh. Di Chiba itu ya murni cuma sekolah, nggak ada apa-apanya. Maksudnya ya ada sih, cuman maksudnya lebih fokus ke sekolahnya dari pagi sampai malam gitu kan. Iya. Tapi ya yang berkesan banget ya di Tokyo itu tinggalnya di daerah Sumo. Tiap pagi ngeliat Sumo, gedung sebelah ternyata dojonya Sumo. Oh gitu. Jadi Berarti siapa semuanya namanya tuh? berkesan yang di situ. Ikojuna ya. Yokozuna. Yokozuna. Iya, Yokozuna. Aku pergi ke pertandingan mereka tuh yang tahun 2000 berapa ya? 2010-nya kalau nggak salah. Kamu nggak ikut main? Cewek nggak boleh. Oh, sumo nggak ada. Sumo nggak ada cewek. Ada cewek. Oh. Iya. Di perusahaan yang aku sekarang kerja aja, pertandingan mereka tiap tahun itu adalah sumo. Mereka mengadakan pertandingan sumo antar pekerja yang mau bergulat. Mereka bahkan punya ringnya sendiri di perusahaan. Oh gitu. Iya. Jadi jatuh-jatuhnya sumo terus aku ya. Kalau kamu ke Tokyo pusatnya Akihabara sih nggak sih? Tokyo iya Tokyo. Nggak, maksudku kotanya banget itu sebenarnya. Oh, kayak Shinjuku, Harajuku, Iya, Akihabara. aku juga ke situ dulu kan. Shibuya, Iya. Cuman Omotesando, maksudnya Ginza kan. Iya, salah satunya itu kan. Salah satunya Akihabara lah ya. Iya, kalau Aku 2 kali yang ke situ. orang yang senang elektronik kan. Iya, Akihabara. Iya.
lihat anime, Iya, manga. iya, Terus benar-benar. kalau kenapa enaknya Akihabara itu kan juga rata-rata orang di situ kan multikultural juga. Iya. Kadang kita ngelihat ada orang jualan Turkish ice cream, Iya, benar-benar. kebab, Iya. tuh kan. Kalau Iya. tempat lain nggak terlalu. Tapi aku nggak sukanya di situ ada juga Shinjuku kok nggak salah. Aku pergi ke Shinjuku yang pedagang itu, yang maaf nih pedagang karya itu juga, you know lah gitu, yang bukan orang Jepang gitu. Iya. Ya itu, hey my friend, you are handsome, yang sok-sok gitu. But okay, just do it. Itu Takeshi Tadori. Itu beda itu. Bukan. Shinjuku kok nggak salah itu. Ada di Shinjuku. Ada juga ya. Ada Tapi juga. yang terkenalnya di Takeshi Tadori. Terus gue bilang gini kan, dia bilang, friend, gua karena gitu. Terus dia bahasa Jepang lagi kan, dia pakai bahasa Jepang lagi kan ngomong apa? Dia gua karena marah dia. Mau Inggris mau Jepang nih orang nggak bisa. jadi kelihatan banget gua ngeles gitu kan. Iya lah. Dia ngomong bahasa Jepang nggak bisa. Terus Bilang dia aja Kyomi nggak arimasen, nggak tertarik. enggak, aku nggak mau gitu. Aku mau ngerjain juga. Karena aku kan mau ngerjain, terus disamperin, iya aku dengerin, terus dia ngomong, terus kan udah mampir dulu bentar ke toko aku gitu kan. Maaf aku nggak bisa bahasa Jepang belum. Terus kata dia, bahasa Inggris pertama nggak bisa bahasa Inggris gue bilang. Terus dia bahasa Jepang nggak bisa bahasa Jepang. Dia dimarah, dia kelihatan banget nih orang mau nipu, mau ngerjain gue nih orang. Pak Obel sih dikerjain. Kerjain Gue banget. kerjain banget. Terus aduh dia udah mukanya kan badannya gede-gede kan, gitu dia. Ya hatiku mampus lu, yang penting gue sopan enggak gitu. Habis kadang-kadang mereka ngasih harganya juga enggak bener. Iyalah namanya nyari untung. Iya sih tapi kalau aku sih iya lama-lama aku menikmati makanannya, terus makanannya iya lumayan, cuman kehidupannya keras ya. Hidupan sih keras, makanya karena hidupannya keras ya enjoynya di makanan. Iya kalau kamu bisa, kalau aku ya aku kan di sana memang kayak kamu bisa ongkang-ongkang. Yang nggak ongkang-ongkang gimana lah. Iya. Aku tetap ke yang toko 100 yen itu, Nah, yang Hyakuen ya. Oh. Yang Hyakuen itu kan. Iya. Oh ya aku suka itu. Iya, dan aku tetap gitu, kayak aku tetap beli kayak apa, kesukaanku kan inari sushi itu, inari. Tiap malam lah aku beli itu gitu. Kadang-kadang aku bikin udon gitu kan. Terus 7-Eleven-nya juga keren ya, Maya. Iya, ada bentonya. Ada bentonya. Udah. Terus es krim Meiji itu enak banget. Iya benar-benar. Pokoknya kayak aku bilang itu kayak surga makanan di situ. Di Jepang? Jepang. Iya sih. Kalau aku pencinta makanan, bukan Iya, aku hanya juga. shopping aja. Aku juga pecinta makan. Tapi nyari baju susah, murah. Buat kamu ya. Itu pun waktu itu ke Jepang udah nurunin 8 kilo waktu itu. Bel. Dinginan dia. Oke. 6 bulan di sana naik lagi 6 kilo. Aku dari Indo 56, bayangkan 56 kilo. Kurus banget lah, Kayak 56 model. Mak Obel. Nyampe di sono setengah tahun Mak Obel 75. Luar biasa. Tapi nasinya enak Mak Obel. Home. Iya. Nomor 1 mereka itu. Iya. Rata-rata mereka juga produksi rice itu juga ada yang diekspor, tapi rata-rata kan buat domestik konsumsi. Iya. Nggak sembarang juga mereka jual nasi mereka itu, beras mereka itu. Gitu. Tapi jujur, kalau aku Mak Obel, masalah keramah tamahan Jepang deh ya. Iya kan? Jepang
misalkan nih ya, misalkan Maksudku generalnya. general. Iya. Kayak misalkan kayak bilang lagi nih, dari 10 toko yang kita kunjungi paling yang agak jahat sama kita misalkan ya, paling 1 gitu Iya, kan. benar. Dari 10 kita kunjungi Iya. gitu. Iya. Walaupun dilihatnya kita orang foreign gitu kan. Benar. Gitu. Itu kalau di Australia ini kan mungkin dari 10 toko yang kita pergi 7 yang galak sama kita. Iya, benar. Benar. Gitu kayak enggak Itu benar banget. ramah gitu. Dan benar banget. Makanya pertama aku ke sini kan, aku pertama nyampe di sini aku ingat kita waktu sama mama papa yang nyewa rumah, masih nyewa dulu di sono, di bawah sini kan. Kan dia sambil melayani kita kan sambil jalan ngomong gitu kan. Iya, dan itu biasa. Dan itu kamu bilang biasa kan. Iya. Aku ngerasa waduh kok gini banget gitu ya kan. Kayak padahal kalau di Jepang kan masih gitu kayak maksudnya ini banget gitu kan. Apa yang bisa kami bantu? Apa ini? Gitu. Tapi memang semua plus minusnya itu nggak bakalan ada yang sempurna. Benar juga. Bayangkan aja, aku di Jepang Mbak Obil pernah up di WC lah gitu kan, WC umum gitu. Handphoneku jatuh loh. Kamu masih sempat lihat yang handphoneku yang hitam itu? Iya. Iya, yang lipat-lipat itu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Oh, kamu nggak lihat itu lagi? Tahu. Terus Waktu kita ketemu di Tokyo sih sebenarnya ke bawah itu. Iya, tapi kan nggak mungkin aku liatin bawa HP apa kamu. Gak maksudku. Maksudku bukan gitu, tapi kan kali aja pas handphone kamu lihat. Gue agak mater tapi nggak smarter itu. Iya sih, iya benar. Jadi, nah itu jatuh mobil, jatuh di toilet. Terus aku pinjam telepon si Jeffrey, aku telepon kantor polisi terdekat. Udah ada mobil yang ngulangin ke situ. Hebat tuh. Hebat banget dalam hatiku. Aduh, luar biasa nih, kayak wah luar biasa, benar-benar luar biasa gitu kayak. Waduh, ada yang ngulangin. Terus tapi polisinya nanya kan, ciri-ciri handphone itu kayak gimana gitu, kayak gimana, apa yang talinya warna apa gitu, biasa lah gitu. Terus bawa paspormu, bawa, bilang ya terima kasih sama orang yang ngembaliin gitu, ini nomor telepon dia. Terus aku bilang lah terima kasih ya gitu, udah memulangkan handphoneku, gitu. Iya maaf ya, aku nggak ada nomor telepon, aku nggak tahu bunyi yang mana, jadi aku kasih ke kau bang. Can you imagine? Baru pengalamanku kedua, aku jalan sendiri kan, jalan sendiri, terus ketemu aku sama udah malam tuh, udah malam, aku jalan kemana ya dulu ya, terus kutanya lah polisi kan, aku mau ke sini nih, aku bilang gitu, gimana ya caranya ya? Dia cuma minta paspor doang pertama, dipastikan aku bukan ilegal. Aduh, baik banget mah. Dia, ini nih tempat tujuanmu. Di sini nanti ada kantor polisi. Di sini lagi ada kantor polisi. Di sini ada kantor polisi. Kalau kamu naik bus nggak ada lagi, naik kereta nggak ada lagi. Kamu mau nginep di saya terus ini apa gimana? Kalau naik taksi sudah, naik taksi mahal, bisa sampai 8.000. Nggak apa-apa, aku bilang. Kamu ada uang, kata dia. Ada. Dia pergi, lah udah tuh mobil dia yang nanya polisinya. Ini ada yang mau ke sono gitu. Tapi kamu mau nggak ngantarin dia gitu kan gitu? Iya mau. Nanti aku kasih diskon, kata tukang taksinya, karena jauh. Jadi aku cuma bayar goceng kok nggak salah. 5.000 ya. Nah, jadi itu terus dia bilang gini, bilang polisinya, ditulis nomor teleponnya, ini nomor telepon kantor polisi sini. Kalau ada apa-apa langsung hubungi ke sini. Kita udah ada datamu, kita akan pantau kalau ada di mana. Wah, luar biasa mobil kayak untuk ukuran. Kalau berarti kalau kamu hilang terus ada pokoknya ada nolongin, kalau nggak nemu gitu ya. Kalau aku Pak Ubel kehilangan sepedaku dicuri. Aku curian. Sepedamu dicuri? Itu orang asing.
padahal udah dikunci. Hmm. Dikunci. Hmm. Taruh depan building, Hmm. udah hilang. Besok paginya gone. Wah. Yang mati itu. Ini negara nggak mau gue. Makanya gue bilang ada plus minusnya gitu. Tapi nggak sebanyak itu Pak Obed, nggak sebanyak maksudnya masih jauh lah dibanding negara dari situ. Aku bilang negara Australia aja Pak. Kayaknya Jepang masih lebih aman. Oh iya pastinya. Iya, Jepang masih lebih aman. Iya. Dulu tempat aku tinggal itu yang aku bilang Sumo itu, di deket tempat tinggal aku itu paling jalan cuma 5 menit penjara. Oh iya iyalah orang-orang iya. Tapi walaupun begitu aku ngerasa tetap aman. Iya. Jalan malam pulang Iya. malam Iya. pun juga ngerasa aman. Terus yang paling aku bikin terkesan Pak Obed. Gelap ya ini. Iya, jadi di dekat Mana masuk dulu lah. Iya. Jadi yang paling bikin satu aku yang paling bikin salut di sana Mak Win, pas di itu jadi dekat perusahaan kami itu ke bawah kan perusahaan kami agak di atas gitu kan, di bawah lah kami sama istri direktur kalau nggak salah itu yang punya itu opung udah gitu kan. Jadi ada situ tukang sayur gitu kan, dia beli sayur Mak Win. Kayak tenda-tenda kecil kayak petani gitu, tapi dibikin lah sayur-sayur di situ, bikin harganya dibikin Mak Obed di situ tempat duitnya sama kembaliannya. Dia enggak di situ, kadang-kadang dia di situ tapi kadang-kadang enggak Sama tempat kembaliannya. iya, sama uang receh baru ditulis ini sama timbangan. Oh, Buset dah. jadi kami panggil kan, panggil nggak ada orangnya, udah ditimbang sama ini sama istri satu ini, terus dibayar sama dia ambil kembalian sendiri. Waduh, di situ Mak Obed, aku itu kayak Tuhan, seandainya negara ini mengenal Tuhan Mak Obed, kita jauh Mak Obed ketinggalan. Yang dibanding kita udah dari kecil kita ngomongin kalau menemukan uang maka sikapmu itu menghabiskan sendiri gitu. Memberikan kepada orang tua, udah besar mah benar-benar dipilih menghabiskan sendiri. Karena kenapa dari kecil kan udah bosan pilih mengembalikan ke pihak yang berwajib. Jadi udah besar gua habisin sendiri. Malah itu yang dipilih. Coba. Makanya gua bilang kalau mereka mengenal Tuhan, jauh mereka di atas kita. Rata-rata, bukan semua ya, nggak semua, cuman maksudku rata-rata jauh mereka di atas kita. Bahkan di depan mataku sendiri, sampai kembaliannya diambil sendiri, orangnya nggak di situ. Mungkin dia lagi ke toilet kan, lagi apa kan, tapi kita nggak perlu nunggu, diambil kita taruh uangnya, ambil kembalian. Kalau di tempat kita itu semua diangkut. Ya ampun, drama recehnya, timbangannya katanya. Di situ luar biasa Mak Obed, kayak wow gitu, kayak padahal mereka orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, rata-rata ya. Mereka nggak pernah bicara tentang Tuhan Mak Obed, Enggak. tapi bisa mereka kayak Ya punya moral kadang segitu tinggi. Iya, Gitu kan. benar. Maksudnya kayak secara general umum sama masyarakat lainnya bisa juga kok gitu ya. Iya. Hidup damai gitu. Iya benar, bisa ngantrinya itunya semua. Tapi kenapa kita ya kadang-kadang nggak mikir semuanya kita di Indonesia ini beragama, maksudku di negara kita itu kan semuanya kita rata-rata beragama gitu kan. Tapi I don't know how to say. Setiap negara ada kayak kamu ngomong ya ada plus minus. Ada plus minusnya. Cuman di Indo enaknya pada umumnya tetangga masih kita kenal kan. Tapi kalau di sini sama di Jepang enggak terlalu. Enggak. Luar biasa. Kalau
Ingat-ingat di situ. Makanannya sih enak sih. Tapi lama-lama. Terus yang paling aku suka itu kalau ke onsen mau ke pemandian air panas itu di atas gunung. Terus ya maaf ya kan walaupun semua telanjang sih pertama kali kan kita malu gitu. Tapi cowok-cowok kan. Terus terus kita mandi gitu, aku sering gitu kayak dekat batu besar gitu di alam terbuka gitu. Terus salju. ada Pai Sucen. Sinar putih. terus ada salju gitu kayak di film-film kartun itu loh aku seneng banget gitu. Nah, pokoknya kalau aku dibilang onsen selalu pengennya ke kayak yang maunya agak ke gunung deh gitu kan. Terus enak banget rasanya kalau Iya. kayak saljunya turun kita di kayak di pemandian itu kayak Ya, bukan benar-benar kayak nikmati hidup. iya bukan masalah uang aja gitu. Iya. Aja. Pokoknya ya Jepang mah enak loh untuk menurut aku sih untuk menikmati gitu kalau nggak kerja gitu ya kalau cuma untuk jalan-jalan. Iya benar, one day kita harus kesana lagi. Iya. Tapi walaupun gitu sih nggak ingin berat keinginan yang kepengen gitu kayak kesana enggak, aku udah nggak terlalu gitu sih ya. Iya. Tapi kalau one day ada chance ya why not gitu kan. Iya. Sama Obet. Iya. Pengen masih banyak negara lain yang kita belum pergi ya. Pengennya sih kalau aku sih pengen ke Amerika lagi sih, kayak maunya aku ke Hawaii juga. Iya tapi Pengen aku ke semenjak Hawaii. kejadian itu nggak terlalu kepikiran lagi. Tadinya aku ke situ pengen ke situ. Cuman semenjak ngeliat kejadian itu jadi kurang tertarik. Bener-bener gitu. Ingat. Ngomong-ngomong tentang daging kayak gini kan, jadi waktu kami SD, kalau Natalan itu Mbak Wil, teringatnya kan, kalau aku ngeliat daging babi gini Mbak Wil, ingat masa kami waktu kalau Natal SD di kampung ada namanya Mas Jalan-Jalan. Mas Jalan-Jalan itu kita makan sama di sekolah. Kita bawa nasi dari rumah sama bawa kayu bakar satu orang lah gitulah gitu. Tapi yang ikut itu cuma kelas 3 kalau nggak salah ya, kelas 3 ke atas kalau nggak salah, ingat aku pernah lah aku belum sekolah atau belum itu Bang Doni udah ikut dia. Jadi tiba waktunya kan, karena kan sekolah kan di dekat rumah kan. Jadi aku kalau main lah ke situ waktu aku udah sekolah atau enggak lah gitu. Pokoknya yang penting makan lah, aku ngeliat abangku kayak gitu kan. Dalam hati aku lihat Bang Doni kan, dia juga kecarian gitu kan, di mana kawan ini gitu kan. Tapi dia segan manggil aku kan, karena nggak boleh gitu. Jadi pas terakhir dia nekat lah mungkin dia, Dek sini, dia gitu kan, Dek sini gitu, kita makan aja bareng. Nanti dimarahin kau, aku bilang kan, nggak apa-apa, sini lah. Datanglah aku kan, makanlah kami 2. Adalah teman dia ngomong, oh adiknya ikut gitu kan. terus pas kau terus gue, emang adikmu ikut? Tahu gue siapa lah ngomong ke dia. Terus dia bilang gini, iya, bagianku jadi makan. Bagianku jadi makan kata dia gitu. Udah diajak dilaporin pula lagi. Iya. Bagiannya dimakan. Saya dia udah deh. Ya kuliah diam aja. Sekarang kalau kuliah daging babi ya. Dulu makan daging babi. Susahnya luar biasa. Karena daging babi di sana itu kayak mahal banget mobil. Bener.